Yesus sibuk menyembuhkan banyak orang, sementara itu ia mencari waktu untuk berdoa. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak, baik yang saat ini berada di gereja maupun yang berada di rumah-rumah atau dimanapun yang saat ini mengikuti misa live streaming dari Gereja Katedral Tiga Raja dan lewat radio Tiga Raja FM. Pengalaman derita, beban derita, itu sebuah kondisi hidup yang pasti tidak enak. Dan banyak orang berusaha untuk menghindar dari pengalaman beban dan derita itu. Khusus di masa COVID ini, pandemi COVID-19, derita itu amat sangat terasa. Saya mencoba menyebut beberapa tanda bahwa betul orang menderita. Saya mulai dengan derita yang dialami keluarga-keluarga di masa pandemi COVID. Yang sangat terasa adalah pendapatan keluarga-keluarga minus. Gaji tidak terima full karena bonus-bonus dipotong. Mohon tidak kerja kok. Penghasilan tambahan juga terpangkas karena gerakan-gerakan tambahan untuk cari uang tambahan itu dibatasi karena COVID. Intinya peredaran uang tidak lancar di masyarakat. Sementara pengeluaran keluarga tetap sama, bahkan di masa COVID ini bertambah. Selain pengeluaran rutin, mingguan, bulanan, ada pengeluaran tambahan. Beli masker, beli hand sanitizer, beli vitamin A, B, C, D, E, F, G yang dianjurkan. Ini duit, perlu duit. Beli paket data untuk anak karena dia mengikuti pelajaran dari rumah virtual. Itu duit. Derita keluarga-keluarga berimbas ke paroki dan paroki mengalami minus pemasukan. Gereja tutup dan kalaupun dibuka dibatasi, ya jelas tidak ada kolekte atau kolektenya minim. Intensi doa tidak ada atau minim. Keluarga-keluarga minus keuangan, maka berimbas pada setoran kombas. Tidak ada atau nyaris tidak ada. Oh, masa tidak COVID saja kombas-kombas tidak setor, apalagi masa COVID nihil. Sementara pengeluaran paroki tetap bergulir seperti biasa. Apa pengeluaran paroki? Ya pengeluaran rutin lah. Maintenance rutin. Gereja pastoran. Karena kondisi umat di kota
yang sulit untuk datang ke gereja, maka gereja mengambil kebijakan mengangkat pegawai-pegawai di gereja untuk maintenance gereja, kebersihan gereja, halaman gereja, dan seterusnya. Ini seharusnya umat yang lakukan. Tetapi karena sifat suasana kota adalah umat punya duit, maka kau tidak usah datang ke gereja, tapi kau kasih uang untuk membiayai hidup keluar pegawai-pegawai di gereja dan di pastoran. Ini rutin, pengeluaran rutin. Itu tetap sama, COVID tidak COVID. Setoran wajib 40% dana solidaritas. Jangan pikir masa COVID jadi tidak ada. Ada, 40% harus kirim ke keuskupan. Uang dari mana? Setoran wajib minggu-minggu khusus 100% kirim ke KWI, kirim ke Vatikan. COVID tidak COVID tetap berlaku. Belum terhitung pengeluaran-pengeluaran dadakan untuk radio, untuk multimedia, untuk pesta ini pesta itu, dan pengeluaran bla bla bla. Intinya pengeluaran banyak, pemasukan sedikit. Paroki betul-betul mengalami defisit. Sebentar, pengumuman akhir paroki, saya akan menyampaikan sedikit ilustrasi tentang pengeluaran dan pemasukan itu. Di sini hadirlah derita yang sulit untuk diucapkan. Dewan sulit omong, pastor sulit omong. Cukup terasa sesak di dada. Derita yang dialami umat dan derita yang dipikul oleh pastormu. Nah, dari pengalaman derita pandemi COVID ini, saya mengajak umat hari ini untuk masuk memahami bacaan Injil. Bacaan pertama, bacaan kedua yang barusan kita dengar. Kita mulai bacaan pertama. Kondisi Nabi Ayub itu amat sangat memprihatinkan. Ayub resah dan gelisah. Semua serba asam, pahit dan sesak terhimpit di dada Ayub, lahir dan batin. Semua serba layu dan kering, tanpa harapan, tanpa masa depan. Ini Ayub pengalamannya. Semua menyakitkan, tetapi mau apa? Harus dilewati, harus ditempuh. Syukur, sekali lagi syukur, Ayub melewati semua kegetiran ini dengan bermain amat sangat cantik. Apa yang Ayub buat? Ayub mengubah cara pandang tentang dunia dengan segala permasalahannya. Cara pandang manusia menghadapi masalah, dan mengubah cara pandang tentang Tuhan Allah. Dan berhasil. Ayub berhasil. Ayub bisa berubah karena dia berada di dalam relasi dengan Tuhan lewat firman Allah. Firman Allah itu yang membuka cakrawala dan mengubah mindset dari Nabi Ayub. Dalam konteks ini kita jadi mengerti mengapa Rasul Paulus dalam bacaan kedua dia berkata, celakalah aku jika aku tidak mewartakan Injil. Ya, karena Injil itu sukacita kehidupan. Manusia bisa beralih
dari kegelapan ke terang karena Injil. Karena berita Injil yang memberikan harapan. Dan kenyataan itu dengan gamblang dipertontonkan oleh Yesus dalam bacaan Injil. Yesus Sang Sabda mengusir setan. Kegelapan jauh, setan lari. Yesus Sang Sabda, Sang Firman itu, dia menyembuhkan orang sakit. Kegelisahan menghilang. Jadi bersama Yesus Sang Sabda, beban hidup kalaupun lama bisa diatasi, minimal bisa dipikul karena Yesus. Itu pelukisan beban yang kita alami pandemi dan uraian bacaan-bacaan hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak umat yang Tuhan kasihi, atas dasar uraian beban pandemi Covid dan atas dasar isi kitab suci yang kita dengar pagi ini, apa pesan untuk kita pada hari Minggu kelima masa biasa? Kita boleh bawa pulang ke rumah atau orang di rumah bisa menggunakannya sebagai pegangan. Saya punya 3 pesan. Mohon dengar baik-baik. Pesan yang pertama, agar beban itu yang ada di pundakmu bisa terasa ringan, pesan adalah rubah mindset yang ada di kepalamu, yang ada di otakmu, yang ada di hatimu. Sadarlah bahwa semua yang ada di dunia ini ada di dalam penyelenggaraan ilahi. Semua sudah diatur oleh Tuhan. Beban yang engkau pikul saat ini, beban itu punya bobot rohani. Maka pesan pertama ini berbunyi, tataplah beban itu dengan mata rohani. Mengapa? Karena Allah punya rencana tertentu dengan beban itu. Allah punya rencana. Maka menjadi tugas kita adalah selidiki. Coba cari tahu. Cari tahu apa? Apakah beban ini adalah beban teguran? Jangan-jangan saya punya kesalahan ada dan Bapak ingin menegur anaknya dengan beban itu. Coba periksa, coba selidiki. Pertama. Atau kedua, apakah beban ini adalah beban ujian seperti Ayub? Saat semuanya baik-baik saja, tidak ada Covid, kita semua haleluya, haleluya, hihi haha, senang. Sekarang Tuhan memberikan sebuah beban. Dia ingin menguji seberapa setia anaknya di saat penderitaan itu datang. Apakah masih haleluya, haleluya? Apakah masih haha hihi? Beban ujian. Atau selidiki apakah ini beban penebusan. Engkau dipercayakan oleh Bapa untuk memikul beban salib sama seperti salib Yesus untuk menebus orang lain. Ini luar biasa. Tidak ada orang yang bisa memikul beban itu. Seperti Yesus, engkau dipercayakan untuk memikul beban itu. Beban penebusan. Luar biasa kepercayaan Bapa untukmu. Rubah mindset. Hasil penyelidikan pribadimu, hasil refleksi pribadimu
menjadi sebuah berita Injil, kabar gembira yang harus engkau wartakan kepada dunia, kepada suamimu, kepada istrimu, kepada orang-orang Kombas, kepada umat paroki. Sama seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua. Celakalah aku jika aku tidak mewartakan Injil. Wartakan seperti apa salibmu, jenis apa, dan bagaimana engkau bisa mengatasinya. Pesan kedua. Pesan yang ketiga, pesan yang terakhir. Jangan lupa dalami firman Allah dan bawakan pergumulanmu dalam doa. Secara khusus pada masa pandemi COVID ini, sibuk ABC. Jangan lupa baca firman dan bawakan dalam doa. Sesibuk-sibuknya Yesus dalam melayani orang untuk meringankan beban mereka, beban derita mereka, Yesus menyempatkan diri untuk berdoa. Coba. Yesus sibuk sekali, tapi dia mengundurkan diri sesaat untuk berdoa. Lah ya kita bagaimana? Engkau bagaimana? Begitu sibukkah sampai tidak ada waktu untuk baca firman dan berdoa? Begitu sibukkah engkau melayani orang yang terpapar COVID di rumah sakit atau di rumah-rumahmu dalam isolasi pribadi? Begitu sibukkah sampai tidak ada sempat membaca firman dan berdoa? Begitu sibukkah engkau berusaha untuk mengatasi dirimu yang sudah terpapar COVID sampai tidak ada waktu untuk baca firman dan berdoa? Begitu sibukkah engkau mencari tambahan penghasilan untuk keluarga di masa COVID ini sampai tidak ada waktu untuk membaca firman dan berdoa? Pengalaman misa pagi di paroki ini menunjukkan bahwa banyak orang sibuk, tidak ada waktu untuk bersyukur kepada Tuhan pada awal hari di misa pagi. Tidak ada. Pesan yang ketiga terakhir ini, jangan lupa bawakan seluruh pergumulanmu dalam doa seperti yang dicontohkan oleh Yesus dalam Injil yang kita dengar pagi ini. Itu 3 pesan. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati kita, memberkati seluruh umat paroki Katedral Tiga Raja, khusus di masa yang susah ini, di masa yang sulit pandemi COVID ini. Amin. Kita hening sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini.